Dunia itu kalau di hadapan anak muda, orang laki, dunia adalah gadis cantik. Dunia bagi para politisi adalah jabatan mentereng. Jabatan mentereng. Ada yang dulu ngata-ngatain Jokowi, sekarang bertekuk lutut nggak bisa apa-apa. Itu politisi itu. Ada yang ahli hukum, profesor tata negara, nggak bisa apa-apa. Bapak-bapak kalau saya sebut namanya tahu, tapi saya dilarang oleh Haji Jubaidi nyebut-nyebut nama. Ya kan? Tahulah bapak-bapak siapa profesor tata negara itu. Jago-jago Pak. Kenapa? Dunia Pak. Dunia itu bukan hanya tumpukan duit. Dunia itu bukan hanya mobil-mobil. Dunia itu termasuk gadis cantik jelita itu. Itu dunia. Hati-hati Pak. Itu polisi pas datang. Wah, ini pantasnya buat saya bapak-bapak sekalian. Wah, kami ini minta keputusan hukum. Kok bapak malah naksir juga? Wah, nggak bisa. Saya naksir, hak saya dong sebagai seorang lelaki. Ngelihat orang perempuan cantik begini. Singkat cerita, kalau gitu kita bawalah kepada raja kita. Bawa kepada raja Pak, karena udah nggak bisa ini ditangani penegak hukum. Kan banyak penegak hukum kita juga sekarang Pak ya. Yang KUHP, kasih uang habis perkara. Kan gampang Pak ya? Gampang sekarang sih. Sampai ke raja. Bapak raja adalah penguasa mutlak di negeri ini. Ada urusan apa? Kami bertiga jatuh cinta kepada perempuan yang sama. Cantikkah dia? Cantik jelita. Ayo kita lihat, kata itu raja. Kerahkan semua tentara-tentara, ketemu tuh sama anak perempuan itu. Bukannya menyelesaikan persoalan, raja juga jatuh cinta Pak. Raja juga jatuh ngusruk, falling in love kepada itu anak perempuan. Oh, ini yang pantas saya jadi ratu saya dia. Seperti Grace Kelly yang jadi ratu Monaco. Dia kan tadi cuma bintang Hollywood, jatuh cinta, Pangeran Rainier jadi ratu dia. Dia harus jadi ratu saya. Raja kan ada istilah Pak. The king can do no wrong. Raja nggak boleh salah Pak. Raja tidak boleh salah. Udah keputusan raja. Tapi kalau buat masalah percintaan tidak bisa Pak. Mari kita bertanya dulu kepada itu anak perempuan. Tanya nih empat-empatnya. Anak muda, bapaknya, bapak polisi, sama tuan raja. Wahai gadis cantik jelita. Kami berempat punya selera sama. Kami berempat jatuh cinta kepada perempuan sama. Siapa? Kamu. Saya? Iya. Mana bisa saya punya suami 4 Pak? Kan nggak bisa Pak. Poliandri itu namanya. Ya kan? Kalau punya istri 4 namanya poligami. Terus televisinya Polytron. Ya biasanya begitu. Terus sononya lagi poliponik suaranya. Baik. Kalau begitu saya harus memutuskan. Gak mungkin saya punya suami 4. Saya harus memutuskan. Apa keputusannya? Saya mau membuat perlombaan. Saya akan membuat perlombaan. Perlombaannya apa? Adu balap lari. Adu balap lari. Targetnya apa? Targetnya saya. Siapa yang bisa mengambil tangan saya duluan, dialah calon suami saya. Kapan dilaksanakannya? Secepat-cepatnya besok pagi. Oke. Itu anak perempuan di depan. Ini yang 4.
Anak muda, bapaknya, Pak Polisi, raja, siap-siap. 1, 2, 3, lari. Tuh anak perempuan lari kenceng banget tuh. Larinya kenceng. Kayak siapa dulu pelari perempuan ya? Kenceng tuh. Tapi dia juga udah memasang jebakan dia. Semua lari, yang dilihat bukan siapa-siapa. Nggak ngelihat kanan kiri, nggak lihat atas bawah, nggak ngelihat depan belakang. Wah ini dari metro jatuh. Ya? Sabotase yang dari metro nih. Baik, dikejar. Ternyata karena orang lagi jatuh cinta tuh biasanya mabuk kepayang. Nggak ingat apa-apa, nggak bisa dibilangin. Ada 3 orang yang nggak bisa dibilangin. Pertama, perokok tuh nggak bisa dibilangin. Mau dibilang mau kanker paru-paru kayak, mau dibilang kanker jantung kayak, nggak bisa dibilangin. Yang kedua, orang-orang yang lagi jatuh cinta itu juga nggak bisa dibilangin. Yang ketiga, pendukung paslon tertentu itu juga nggak bisa dibilangin. Ya, nggak bisa dibilangin. Mati kita diajakin berantem sama dia. Ya, diuber. Yang terjadi, orang pengen jambret tangannya semua. Raja mau jambret, Pak Polisi mau jambret, anak muda mau jambret, bapaknya mau jambret. Nggak taunya tuh anak perempuan lompat, lobang besar. Di depan itu 4-4-nya kejeblos ke dalamnya dan tidak bisa keluar lagi untuk selama-lamanya. Siapa pemenangnya? Nggak ada. Saya terinspirasi cerita ini dari Ustadz Dimas. Tadi dia maghrib membaca surat setelah Al-Fatihah, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba kamu mencari dunia, membuat kamu lalai, membuat kamu lupa, membuat kamu terpesona, membuat kamu tertipu, membuat kamu terpedaya. Kamu kejar dia, nggak taunya lobang sudah disiapkan oleh dunia itu. Di dekat Anda juga, bros, tidak tahu. Ini kisah dari negeri Konoha, tetapi maknanya luar biasa. Maknanya luar biasa, Pak. Alhaakumut takatsur. Mencari dunia ini perlomba-lombaan yang nggak ada ujungnya, Pak. Kita belum ada, dunia udah ada. Betul, Pak? Kita nih belum ada, dunia udah ada. Nanti kita udah nggak ada, dunia masih ada. Betul, Pak? Betul, Bu? Jangan terpesona sama dunia. Perlombaan rally terbesar dan paling buas adalah Paris-Dakar. Betul, Pak? Paris-Dakar. Startnya di negeri dingin, Paris, Prancis. Finishnya di negeri panas, Dakar, Senegal. Pembalap terkenalnya Ari Maten yang menang melulu itu, sama Kenji Suzuka, apa namanya, Pak ya? Apa Kenji Naruto, saya nggak tahu tuh. Ya kan? Itu yang pemenangnya itu. Artinya Bapak-bapak, banyak pembalap yang mati, Pak. Banyak pembalap yang mati, belum sampai finish sudah mati. Udah mati. Tetapi sehebat-hebatnya rally Paris-Dakar, itu ketahuan startnya di mana dan ketahuan finishnya di mana. Startnya di Paris, Prancis. Finishnya di Dakar, Senegal. Sampai Pajero itu ada Pajero Dakar, Pak. Saking terkenalnya itu. Nah,
Kalau dunia ini startnya kita nggak tahu. Startnya kita nggak tahu kapan kita gandrung sama dunia. Kapan kita hubut dunia. Kapan kita cinta dunia. Kita nggak tahu. Kapan startnya. Dan yang lebih nggak tahu lagi, kapan finishnya. Kapan berakhirnya, Pak? Kapan berakhirnya? Dunia itu, kalau di hadapan anak muda, orang laki, dunia adalah gadis cantik. Dunia bagi para politisi adalah jabatan mentereng. Jabatan mentereng. Ada yang dulu ngata-ngatain Jokowi, sekarang bertekuk lutut nggak bisa apa-apa. Itu politisi itu. Ada yang ahli hukum, profesor tata negara, nggak bisa apa-apa. Bapak-bapak kalau saya sebut namanya tahu, tapi saya dilarang oleh Haji Jubaidi nyebut-nyebut nama. Ya kan? Tahulah bapak-bapak siapa profesor tata negara itu. Jago-jago, Pak. Kenapa? Dunia, Pak. Dunia itu bukan hanya tumpukan duit. Dunia itu bukan hanya mobil-mobil. Dunia itu termasuk gadis cantik jelita itu. Itu dunia. Banyak orang lupa siapa istrinya. Banyak orang lupa siapa anaknya. Lupa dia. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Termasuk permisalan dunia ini adalah buka puasa nih, Pak. Buka puasa 14 jam lebih kita puasa. 5 menit kita buka, kenyang udah, selesai. Betul nggak, Pak? 14 jam kita puasa. Ditahan lapar, ditahan haus. Begitu tak. Dung. Itu buka di Kulon Progo itu. Allahu Akbar. 5 menit. 5 menit kita makan, kita minum segala macam. Itu 14 jam hilang, tidak teringat-ingat lagi. Betul, Pak? Termasuk juga buka puasa itu. Ketika jam 4, jam 5 kita dihidangkan di atas meja ada kolak, ada es campur, ada wedang ronde, ada biji salak. Ibu-ibu, kan saya pernah cerita, saking berkahnya Ramadan, biji salak di bulan yang lain itu keras, di bulan Ramadan empuk, manis, dan minta lagi 2 mangkok lagi. Itu semua ada di meja makan. Kapan kita ngilernya? Kapan kita kangennya? Jam 4, jam 5. Begitu sudah tak. Allahu Akbar. Kena air putih, udah kita sholat dulu ke Baitur Rahman. Hilang tuh. Begitu juga Amanda Manopo cantik, Desi Ratnasari cantik, Rahlin Shah cantik, dan lain-lain tuh banyak yang cantik. Kenapa kita ngiler? Dia belum jadi milik kita. Dia belum jadi. Begitu udah jadi milik kita, buktinya apa? Desi Ratnasari diceraiin sama lakinya. Paramita Rusady diceraiin sama lakinya. Kenapa? Kagak enak. Iya. Bocil minggir dulu. Pak, besok bikin registrasi giliran Ustadz Denny, daftar KTP-nya. Iya, Pak. Kagak enak. Kenapa Bapak tergila-gila? Kenapa Bapak terpesona? Karena belum nyobain. Udah itu dunia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, apa yang aku akan katakan padamu tentang dunia? Kata Ali. Apa yang aku katakan padamu tentang dunia? Dunia bermula dengan tangisan. Dunia bermula dengan tangisan. Pelawak yang paling terkenal, Charlie Chaplin, Bing Slamet, siapa lagi? Siapa nih? Ya, Pak? Tukul. Siapa lagi? Komeng.
Tuh Komeng Raja Jawa Barat sekarang itu. Iya kan? Nggak pakai kampanye, nggak pakai baliho, 3 juta suara dikantongin sama dia. Bahkan dia, kata dia nih, begitu dia tampil kampanye, dia orang-orang sebar duit, dia dapat duit, disangkain stand up comedy. Itu mestinya kalau wakil rakyat tuh kayak Komeng begitu. Nggak banyak janji apaan dia. Pokoknya dunia diajak ketawa bareng aja beres. Nah, dunia yang pertama itu awalnya adalah tangisan. Di tengah-tengahnya, kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu isinya adalah kelelahan, kecapean. Habis belajar capek, habis kerja capek, habis dagang capek, habis aktivitas apa aja capek, habis jadi pengantin baru, wah itu apa lagi? Itu bocil nggak boleh komentar. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, dunia diakhiri dengan kepunahan. Dunia diakhiri dengan kepunahan. Sehebat-hebatnya Fir'aun, Fir'aun punah. Sehebat-hebatnya Namrud punah. Sehebat-hebatnya Bung Karno punah. Sehebat-hebatnya Pak Harto punah. Sehebat-hebatnya insya Allah punah. Ya, insya Allah punah. Enggak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kullu syai'in halik. Semua yang ada di dunia ini halik, binasa, illa wajhah, kecuali Allah itu sendiri. Kita ini punah. 50 tahun yang akan datang, ini semua habis nih Pak. Yang tinggal yang komentar tadi tuh, bocil tuh tadi. Ini kita habis semua nih, habis. Orang saya nggak kesini 3 tahun aja, Pak Abdul Qahar udah kagak ada, Pak Munir Sanihu udah kagak ada, banyak, Pak Irwan Daud udah nggak ada Pak. Itu baru saya tinggalin 3 tahun. Bagaimana saya tinggalin 30 tahun Pak? Kesini lagi cuman tuh bocil doang. Itulah bapak-bapak dan saudara-saudara. Karena saya udah dikasih waktu 20 menit, saya akhiri saja. Mudah-mudahan the winner of all, pemenang daripada dunia itu adalah mereka-mereka yang meninggalkannya. Mereka-mereka yang meninggalkannya. Kembali kata Ali, dunia itu letakkanlah di tanganmu, jangan ditaruh di hatimu. Kalau di hati, bahaya. Pintu Innova kita keserempet sama RX King yang bawa muatan kangkung dan sayuran. Yang keserempet adalah pintu Innova yang tergurus hati kita Pak. Sereset. Kenapa? Itu Pak Innova saya kena RX King. Yang kena Innova, yang tersayat adalah hatinya. Kenapa? Dia meletakkan dunia di hatinya, bukan di tangannya. Saya yakin warga Masjid Baitur Rahman, Soimin dan Soimat adalah muslim dan muslimat yang gagah perkasa. Dunia harus ada di tangan Anda, tidak boleh diletakkan di hati Anda. Artinya kalau Baitur Rahman butuh duit 1 miliar, lepas orang di tangan. Besok nih takjilan. Kemarin orang-orang ngasih kolak, kasih apa segala macam. Panggil sate Padang di situ. Ya, panggil soto Madura di sono. Panggil apa itu gudeg Bucitro di sono. Panggil lagi kafenya Pak Jubaidi, warung Uyut situ. Panggil semuanya. Ini giliran saya. Itulah ibu-ibu yang dunia ada di tangannya. Setuju? Semoga Allah memberikan keberkahan lahir dan batin, keluarga sakinah mawaddah warahmah kepada ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin, para jamaah Masjid Baitur Rahman yang berbahagia. Dan mudah-mudahan kebahagiaan kita yang sesungguhnya adalah ketika telapak kaki kanan kita menyentuh pelataran sorga nanti. Siapa di antara kita yang duluan? Enggak tahu.
Jangan-jangan bocil itu yang duluan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Jazakumullah atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi setelah Lebaran. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan presiden dan wakil presiden yang kita impikan bersama. Dan mudah-mudahan tahun depan Allah masih berkenan menghadiahkan Ramadan tahun 2025 dalam kondisi Indonesia yang gilang gemilang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.